Sinfarm saat ini memiliki cabang mungkin hampir kurang lebih ada 5-7 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami hampir memiliki semua hewan eksotis hari ini, dari mamalia, reptil, unggas, dan juga primata. Jadi kita memiliki cukup komplit hewan-hewan yang ada di Sinfarm. Salam peternakan dan hobi. Nama saya Langgoso Aswin Putra. Saya adalah pemilik dari Sinfarm. Sinfarm adalah sebuah peternakan hewan-hewan eksklusif dan eksotis yang ada di Indonesia, yang beralamatkan di Dusun Gebang, Desa Wedomartani, Sleman, Yogyakarta. Sejak 2012 kami mencari semua pekerjaan. Jadi sebenarnya kami tidak mentargetkan pekerjaan apapun, yang penting bisa menyambung hidup di Yogyakarta karena saya sudah menikah dan kebetulan saya memiliki anak kembar saat itu. Jadi beban hidup sangat tinggi sekali. Jadi saya tidak tertarik dengan memilih pekerjaan apapun saya kerjakan, yang penting bisa makan, beli susu dan seterusnya. Dan sampai satu ketika tetangga saya, ada namanya Mbah Putri ya, saya menyebutnya Mbah Putri. Beliau ini memiliki ayam pelung, sejenis ayam hias yang basicnya suara ya. Yang betina itu dimakan anjing, digigit anjing. Seketika si Mbah Putri ini menangis dan saya mencoba untuk menenangkan dengan berbohong. Berbohong dalam tanda kutip, saya katakan bahwa ini ayam banyak mbah, kita bisa cari di mana-mana, jadi nanti tak carikan betinanya. Padahal saya tidak tahu tentang ayam, tidak tahu harus beli di mana dan seterusnya. Sampai satu ketika akhirnya saya carikan ayam itu, dan disitulah saya melihat ada peluang bisnis di ayam hias. Karena setelah saya membelikan si Mbah Putri ini ayam betina untuk pengganti, saya melihat beberapa jenis ayam hias yang menarik menurut saya. Salah satunya adalah ayam Polandia. Nah, di situ saya jatuh cinta dengan namanya ayam Polandia, nyun sewu, tapi saya nggak punya uang untuk beli ayam Polandia tersebut dengan harga 25.000. Saya hanya membelikan si Mbah Putri ayam sesuai dengan pesanannya, tapi saya terus kepikiran dengan ayam Polandia ini tadi. Sampai satu ketika saya memberanikan diri mencari-cari uang untuk bisa membeli ayam Polandia, baru menetas ini dengan harga 25.000. Jadi ceritanya dari situ, Sinfarm. Kami memiliki banyak tahapan atau banyak proses yang mungkin bisa dikatakan bosan atau mungkin pesimis. Pertama, tahun 2013, saat itu alhamdulillah dari tanpa modal kami akhirnya memiliki mungkin sekitar 10 ayam Polandia yang dihasilkan dari jual foto, dan kita jual hewan-hewannya ini dengan maklar ya jatuhnya. Akhirnya kita bisa memiliki hewan sendiri, ayam Polandia sendiri tahun 2013. Hingga satu ketika saya membeli satu ayam Polandia dari pasar, dan saya tidak tahu ayam itu ternyata sakit. Saya bawa pulang. Dan di situ karena saya sibuk juga kirim-kirim ayam, terus jualan sana sini, istri saya tidak tahu cara menangani ayam sakit, sehingga ayam sakit ini tadi ditaruh di kandang sini, dan akhirnya tanpa disadari semua satu kandang itu habis. Momen dimana saya belajar bagaimana mengatasi ayam sakit, belajar bagaimana manajemen kandang yang baik, belajar bagaimana cara menangani hewan-hewan itu biar ada pembedaan mana yang sakit, mana yang tidak, dan sebagainya. Jadi akhirnya saya berhenti menyalahkan orang lain, dan saya lebih fokus untuk melihat ini peluang besar untuk saya bisa berkembang sebagai peternak. Sinfarm saat ini memiliki cabang mungkin hampir kurang lebih ada 5-7 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami hampir memiliki semua hewan eksotis hari ini,
dari mamalia, reptil, unggas, dan juga primata. Jadi kita memiliki cukup komplit hewan-hewan yang ada di Mahasiswin Farm. Hewan-hewannya itu ada burung unta, merak, terus ada kura-kura sulcata, ada domba alpaka, ada jenis-jenisan pisan, burung-burungan, dan lain sebagainya. Di sini saya mulai melihat sebuah peluang besar di mana saat itu belum ada yang namanya mini zoo. Saya menggagas, saya promosi bahwa ini ayam hias bisa dijadikan mini zoo loh, di restoran, di hotel, dan mungkin ini menjadi bisnis baru karena saat itu ketika kita bicara bisnis ayam atau mungkin peternakan ayam itu semua larinya ke taman safari, ke kebun binatang kan seperti itu. Kalau ada sebuah kelompok hewan-hewan dikumpulkan itu hanya dua poin itu saja yang terlintas. Saya mencoba untuk menggagas sebuah bisnis baru, peluang-peluang baru karena ketika bisnis ini sudah berjalan, saya akan menyuplai hewan-hewan tersebut. Saya promosi sana-sini, akhirnya mulai banyak yang percaya dan saya dari ayam hias Polandia tersebut, saya akhirnya mencoba untuk naikkan grade dari ayam hias biasa menjadi ayam eksklusif. Tapi sekali lagi kita belajar dengan pengalaman, di mana kenapa Mahasiswin Farm membuka cabang atau membuka mitra atau plasma di beberapa titik, karena memang kita menghindari virus-virus yang seperti tempo-tempo lalu, di mana ketika satu peternakan ini tadi tersebar virus, setidaknya peternakan yang lain masih aman. Jadi kita akhirnya menggunakan sistem plasma dan kita sebar ke seluruh Indonesia, sehingga ketika satu plasma ini terjadi trouble, plasma yang lain masih bisa membackup dengan mengirimkan hewan-hewan yang lebih fresh ke plasma yang lain. Unggas akan menularkan penyakit yang sama dengan unggas. Jadi dia tidak akan menularkan penyakit kepada mamalia atau reptil. Penyakitnya berbeda. Jadi cara penanganannya berbeda. 24 jam kami bersama hewan. Artinya banyak hal-hal baru yang kami pelajari. Setiap ada kematian, kita bedah, kita otopsi, kita pelajari kenapa dia mati, apa penyebabnya, ketika dia kena virus, apa penyebab virus ini, dan lain sebagainya. Artinya kami memang tidak memiliki latar belakang peternakan, tapi kami terus berproses karena kami di sini menganggap ini adalah sandang pangan kami. Kami hidup dari ini semua, jadi kami benar-benar keinginan tahu belajar tinggi sekali. Di Mahasiswin Farm lebih mengutamakan manajemen kandang, di mana daya tahan tubuh setiap hewan itu adalah kunci dari penyakit-penyakit tersebut. Kami belajar banyak selama 12 tahun. Jadi kalau kita bisa lihat di Mahasiswin Farm rata-rata hewannya tanpa atap, dan dia lebih survive dan daya tahan tubuhnya lebih kuat daripada hewan-hewan yang dimanjakan dengan atap dan manajemen kandang yang bersih. Di Mahasiswin Farm khususnya di sini kandang-kandang kita tidak terlalu bersih karena memang ternyata saya merasakan sendiri ketika dulu saya pernah seperti normalnya peternak ya, tempatnya pengen bersih sekali. Ternyata kami mengalami penurunan signifikan dari produksi. Nah, ternyata saya amati hewan-hewan ini lebih nyaman ketika ada aroma-aromanya mereka. Jadi ketika kotoran terlalu bersih, tempat terlalu bersih, membuat produktivitas menurun. Akhirnya kita sekarang tetap menyisahkan sedikit kotoran untuk mereka, agar mereka merasa ini adalah memang habitat mereka, rumah mereka, dan membuat mereka lebih nyaman. Di peternakan kita itu standar ya, seperti peternakan pada umumnya, kita tiap pagi nyapu, terus membersihkan kandang, memberi makan, dan juga ngecek sarang-sarang apakah ada telur atau tidak, dan kemudian kita cek mesin tetas apakah ada yang trouble atau tidak, dan ada yang sudah mau menetas atau tidak. Jadi rutinitas seperti biasa para peternak pada umumnya, cuman yang membedakan di Mahasiswin Farm, kita ada tambahan di mana kita ngobrol dengan hewan-hewan kita. Jadi kita memberikan satu waktu di mana mungkin sore hari saya mendatangi mereka satu persatu dan sedikit memberikan sentuhan kepada mereka.
dan sedikit ya mungkin berdiskusi ya dalam tanda kutip ya, karena ternyata ada satu sisi hewan itu ketika kita menggunakan perasaan ambisius, ketika kita menggunakan rasa nafsu kita untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin, hewan ini akhirnya tidak produksi dengan baik. Tapi ketika kita baik dengan mereka, ketika mereka nyaman dengan kita, mereka memberikan banyak hasil untuk kita, dari telur, terus dari bulu-bulu yang bagus, dan tentunya juga dari mungkin ada beberapa yang kita manfaatkan dagingnya juga. Jadi dengan interaksi itu tadi hasil lebih maksimal. Saya banyak belajar dari hewan-hewan yang saya ternakkan. Contoh, saya melihara kura-kura. Terkadang saya menghabiskan waktu dengan kura-kura tersebut. Sehingga sebagai manusia terkadang kita itu ambisi untuk memiliki banyak hal, untuk melakukan banyak hal. Dan kura-kura mengajarkan saya bahwa tidak semua apa yang kita inginkan harus terjadi hari ini. Tidak semua apa yang kita kerjakan, perjalanan sepanjang apapun, sesulit apapun, pasti akan nyampe. Jadi banyak pesan-pesan moral dari kura-kura dan hewan-hewan lain kepada saya, sehingga saya lebih bijak untuk melihat kehidupan. Dan dari sisi ekonomi juga sama. Jadi dari manajemen bisnis kita juga akhirnya belajar bahwa dulu peternak itu dipandang sebelah mata. Hari ini saya bisa memperlihatkan ke semua orang bahwa peternak juga bisa sukses, peternak juga bisa berbicara banyak di kancah internasional, peternak juga bisa mensejahterakan lingkungannya. Jadi banyak hal positif yang saya dapat saat saya sudah menjadi peternak. Masin Farm selalu menjadi pemeran utama di setiap kisah yang dijalani, setiap cerita, setiap zaman. Masin Farm selalu mendahului ya. Hari ini dulu Masin Farm menjadi peternakan merak terbesar hingga sampai akhirnya banyak orang terinspirasi, dan sekarang banyak peternak-peternak merak di Indonesia. Dan hari ini Masin Farm menjadi penangkaran burung unta satu-satunya yang berhasil di Indonesia. Dan kedepannya Masin Farm akan menjadi peternak satu-satunya juga yang memiliki wisata. Jadi banyak sekali wisata berbasis peternakan, tapi tidak ada peternak yang menjadi wisata. Nah, di sini Masin Farm akan memulai itu. Kita tidak tahu sukses itu datang di tahun pertama, kedua, ketiga, atau bahkan ke 12 tahun kemudian. Kita nggak pernah tahu. Yang jelas kita harus konsisten dan terus belajar mengembangkan bisnis ini tadi. Karena saya percaya tidak ada bisnis yang tidak prospek. Semua bisnis prospek. Dan bisnis yang tidak prospek adalah bisnis yang hanya dibicarakan. Jadi ketika kita yakin sebagai peternak, kita yakin sebagai seller, kita yakin sebagai petani, kita yakin sebagai pengusaha apapun itu pasti sukses selama kita konsisten. Jadi kuncinya adalah konsisten. Oke, untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video Punca Media. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.